urusan bola ini memang pusing saya 2 minggu ini gara-gara bola. Pusing betul. Pemirsa, kemarin malam Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertolak ke Eropa untuk melobi FIFA agar Indonesia tidak mendapat sanksi berat. Sebelumnya FIFA mengumumkan Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia Under-20 29 Maret mendatang atau 29 Maret lalu ya pengumumannya. FIFA juga mempertimbangkan soal pemberian sanksi kepada Indonesia. Presiden Jokowi menginstruksikan Ketua Umum PSSI untuk terus berkomunikasi dengan FIFA agar Indonesia tidak mendapat sanksi berat. Ketua Umum PSSI akan melakukan negosiasi kembali setelah mendapat undangan FIFA untuk hadir dalam FIFA Council. Malam ini saya berangkat ke Eropa untuk negosiasi. Kita akan bicara ke FIFA Garuda mendunia. Ini peta birunya. Yang penting kalau ini selamat, SEA Games. Saya sapa narasumber yang bergabung secara virtual. Ada Ketua Komisi 9 fraksi Ketua Komisi 10 Ketua Komisi 10 fraksi PKB. Ini sebagai anggota DPR dari fraksi PKB maksudnya ya. Ada Pak Saiful Huda. Selamat malam Pak Saiful Huda. Malam Mbak. Ya Pak Saiful Huda. Ini harapannya, sudah bergabung juga narasumber lain selain Pak Saiful Huda. Ada Bang Yesayas Octavianus, pengamat sepak bola. Selamat malam Pak Yesayas atau Bang Yesayas. Selamat malam Mbak Frisian. Selamat malam. Pak Saiful, apa kabar? Malam, baik. Saya lebih dulu ke Bang Yesayas karena saya mau konfirmasi satu hal Bang Yesayas. Anda dalam satu kesempatan wawancara menyebut justru kita mundur ke belakang sedikit ya. Justru penyebab kita tidak jadi atau dibatalkan menjadi tuan rumah ini adalah persoalan bukan Israel tapi akumulasi dari berbagai hal termasuk soal kesiapan infrastruktur. Anda bisa jelaskan apakah Anda punya dasar, Anda punya data mengatakan demikian? Iya, betul sekali. Sebetulnya faktor paling utama adalah akumulasi pernyataan-pernyataan politik di dalam negeri. Nah, ini kemudian berkembang cepat sekali sesuai dengan dinamika yang terjadi dan sepertinya ya terindikasi kuat Israel kemudian melihat kondisi kita yang tidak kondusif dan dia melakukan lobby-lobby dengan FIFA dan sampai pada kesimpulan dia yang menarik diri. Tapi tentu tidak mungkin pernyataan Israel ini yang menjadi dasar untuk digagalkannya kita sebagai penyelenggara tuan rumah, karena itu sangat tidak mungkin terjadi. Nah, sikap Israel inilah yang berimbas kepada FIFA dan kita. Nah, ini lebih jelas terlihat dari surat pencabutan hak kita sebagai penyelenggara, di mana FIFA dalam press release-nya tanggal 29 Maret kemarin hanya menyatakan sesuai dengan kondisi terkini dan tidak menjelaskan secara detail alasan-alasan pencabutan hak kita itu. Padahal seharusnya dicantumkan. Tetapi mengapa FIFA tidak lakukan itu? Nah, itu yang paling mendasar yang saya katakan bahwa ini poinnya adalah yang pertama dari gerakan-gerakan penolakan di dalam negeri dan berlanjut pada sikap Israel untuk menarik diri. Tetapi itu tidak mungkin diembuskan ke masyarakat atau ke media internasional. Nah, itu kira-kira, Mbak. Ya, jadi tidak ada faktor tunggal menurut Anda yang menjadi pertimbangan dari FIFA sendiri. Karena kan banyak sekali di media sosial yang bertanya-tanya. Ini yang membatalkan drawing di Bali seharusnya beberapa waktu lalu, 31 Maret lalu itu siapa yang menyatakan kemudian batalkan, kita hanya melalui press release, tidak melalui surat resmi yang disampaikan ke publik. Begitu ya Bang Yesayas ya? Iya, itu terjadi setelah adanya sikap Israel dan juga setelah ada surat FIFA kepada kita yang sudah memutuskan bahwa mencabut hak kita, dan kemudian baru ada pernyataan-pernyataan dari Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah tentang sikap politiknya. Jadi menurut saya ini semua terindikasi kuat bahwa baik FIFA maupun pemerintah kita melakukan langkah-langkah yang tidak secara transparan nanti menyatakan bahwa ini kesalahan ada pada kita.
sehingga kita tidak losing face baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ya, saya mau minta tanggapan wakil. Ya, Bang Yesayas, dilanjutkan dulu. Ya, pada surat FIFA tanggal 29 Maret itu ada kalimat juga yang sangat abu-abu bahwa tentang tindakan sanksi kepada Indonesia akan disampaikan kemudian. Mengapa harus ada catatan itu? Kalau mau sanksi, sanksi saja. Kalau tidak, tidak saja. Nah, datang pada kondisi terkini, kemarin dan hari ini terembus lagi kabar bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang juga kemarin selaku Ketua LOC akan terbang ke markas besar FIFA di Zurich, Swiss dengan membawa proposal kita. Nah, jadi kalau melihat semua akumulasi pergerakan-pergerakan kita dengan FIFA, maka saya melihat sangat tidak mungkin kita kena sanksi atau ban. Karena kalau Erick sudah datang atau malam ini tiba di Zurich dengan membawa proposal yang antara lain kita meminta supaya menjadikan tuan rumah Piala Dunia U17 di Peru dipindahkan ke kita, berarti sangat tidak mungkin kita kena sanksi. Dan ini sangat mungkin akan terjadi. Akan kita mendapat hak penyelenggara Piala Dunia U17. Ya betul. Belakangan FIFA juga mengumumkan ya, Bang Yesayas, bahwa Peru dicabut ya haknya untuk menjadi host Piala Dunia U17 pada November 2023 nanti ya, sudah karena alasannya jelas disebutkan bahwa tidak memenuhi kesiapan infrastruktur setelah hampir 4 tahun dinyatakan atau menang bidding bersama dengan Indonesia ketika itu pada tahun 2019. Saya ke Pak Saiful Huda. Pak Saiful Huda, ternyata masih banyak satu ya mengenai alasan atau penyebab Indonesia dicabut haknya untuk menjadi host karena menang bidding 2019, haknya menjadi host atau tuan rumah Piala Dunia U20 itu masih beragam atau banyak versi yang beredar di masyarakat, termasuk pengamat sepak bola seperti Bang Yesayas. Itu satu hal. Kemudian hal kedua, ada harapan kita, kalaupun tidak jadi harapannya adalah sanksinya tidak berat-berat banget gitu ya. Jangan sampai kemudian berimplikasi panjang kepada prestasi atlet-atlet kebanggaan kita. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, satu terkait dengan kita dicoret dari tuan rumah Piala Dunia U20, ya hampir pasti faktornya karena memang ada dinamika ya. Disebutkan dalam rilisnya FIFA kan karena ada dinamika di internal negara Indonesia, baik yang menolak maupun pro kontra yang kemarin terjadi. Jadi hampir pasti sebenarnya salah satu alasan pembatalannya itu. Yang kedua, FIFA juga merujuk surat dari Pak Koster yang menolak penyelenggaraan kehadiran salah satu timnas salah satu negara. Jadi sebenarnya nggak ada perdebatan kalau soal kenapa ini dibatalkan gitu. Nggak ada masalah kalau soal itu. Itu satu poin yang pertama. Yang kedua, tentu kita tidak ingin dapat kesedihan lagi setelah kita tidak lagi menjadi tuan rumah. Nah, kesedihan yang kedua yang jangan sampai kejadian adalah kita terkena ban atau sanksi FIFA. Nah, pada konteks ini kami sebenarnya Komisi 10 malam ini mengundang Mas Erick Thohir dan KOI sebenarnya, karena KOI akan menyelenggarakan World Peace Games di Bali bulan Agustus. Jadi sebenarnya semangatnya sama, semua kita tidak ingin ada kesedihan yang terulang kembali setelah kita tidak menjadi tuan rumah. Apa itu? Yaitu sanksi dari FIFA. Karena itu yang kita pikirkan dulu, jangan jauh-jauh potensi kita untuk misalnya menjadi tuan rumah U17 gitu. Saya kira kita konsentrasi dulu aja membawa proposal baru, karena kalau pakai proposal yang lama untuk negosiasi ke FIFA, pasti FIFA juga pasti menolak. Isi proposal barunya apa Pak Saiful Huda, Anda tahu? Ya, itu sebenarnya malam ini sebenarnya kita ingin mendapatkan apa yang sudah disiapkan oleh PSSI, oleh Pak Erick Thohir, yang kita rencanakan malam ini, tapi kebetulan Pak Erick Thohir sudah berangkat kemarin malam sudah berangkat. Tapi prinsipnya
kita setuju proposalnya harus baru supaya kita tidak terkena sanksi dari FIFA. Jadi prinsipnya sekarang adalah kita menegosiasi ulang, menyampaikan apa adanya, termasuk perintah, misalnya Pak Presiden minta salah satu proposalnya kan membuat blueprint sepak bola. Walaupun sebenarnya ini kan sudah lama sebenarnya, blueprint ini kan sudah hampir puluhan tahun sebenarnya digagas oleh PSSI. Nah karena itu saya kira perlu menurut saya proposal baru, salah satunya adalah komitmen pemerintah PSSI untuk betul-betul melakukan transformasi pasca Kanjuruhan. Itu yang termasuk dalam rilis FIFA ketika kita dibatalkan. Betul. FIFA menyampaikan berkomitmen untuk membantu persepak bola Indonesia untuk melakukan transformasi pasca Kanjuruhan. Gitu. Kalau saya kira itu yang perlu didetailkan dan perlu dinegosiasikan ulang oleh Pak Erick Thohir kepada FIFA supaya kita tidak terkena sanksi. Kalau terkena sanksi ya jangan sampai berat. Oke, apa tolok ukur sanksi berat atau ringan setidaknya yang bisa ditangkap oleh publik, Pak Saiful Huda? Apakah hanya persoalan ya antara 3 tahun yang seharusnya misalnya 10 tahun menjadi 3 tahun, atau ada tolok ukur lain yang menurut Anda perlu juga kami perhatikan? Ya, dalam beberapa diskusi sama teman-teman pengamat bola dan seterusnya, ya, yang dimaksud dengan sanksi ringan ya mungkin cukup 6 bulan gitu, paling berat mungkin kita berharap cukup 1 tahun gitu. Tapi ini perlu jadi konsentrasi penuh full pemerintah dulu. Ketika tahap sanksi tidak ada, baru kita ngomongin soal proposal yang ketiga kita untuk bisa setelah Peru dicoret oleh FIFA menjadi tuan rumah U17. Nah, proposal untuk menjadi tuan rumah U17 itu proposal ketiga, tidak dicampurkan dengan proposal kita supaya tidak kena sanksi gitu. Itu harus berbeda, karena kalau enggak, saya kira begini, FIFA tentu juga tidak ingin atau kehilangan muka ya dari peristiwa kita dibatalkan dari tuan rumah dan tiba-tiba saat yang sama dia harus mempertanggungjawab ini. Mempertanggungjawabkan itu kepada semua members FIFA, ya, begitu. Nah, pada konteks itu saya ingin mengajak kita untuk konsentrasi dulu, meyakinkan kepada FIFA bahwa kita jangan sampai kena sanksi. Kalau terkena sanksi cukup ringan saja. Ya. Gitu. Baru nanti kita masuki proposal yang ketiga menyangkut soal kita berharap untuk bisa menjadi tuan rumah U17 sebagai pengganti kita gagal sebagai tuan rumah U20. Baik, ada beberapa hal tadi ya. Apa satu poin paling penting adalah apa yang sama-sama bisa kita lakukan untuk bisa meyakinkan FIFA tujuannya adalah memberikan sanksi tidak berat, ya, ringan kepada kita. Poinnya adalah banyak sekali yang menyebut memang Ketua Umum PSSI punya kedekatan secara personal kepada Presiden FIFA. Kalau kita semua apa kira-kira kontribusinya? Dan saya ingin membahas nanti usai jeda, tapi soal transformasi sepak bola yang bisa kita janjikan atau kita harapkan ke depan itu seperti apa sih? Karena Presiden memberikan pesan itu yang menjadi pesan di beberapa kesempatan kepada PSSI, kepada masyarakat luas maupun kepada Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru saja dilantik. Usai jeda kami lanjutkan obrolan terkait hal ini di Obrolan Malam.